A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ya alim amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Baik para pemirsa kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa pada bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan, penuh kenikmatan, di mana umat Islam senantiasa berada dalam kesehatan walafiat insyaallah. Kita kirimkan salam dan salam semua terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi umat Islam insyaallah. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita hari ini bisa dapat melaksanakan berpuasa pada bulan Ramadan tahun ini. Salah satunya kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita pada bulan suci Ramadan ini. Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan selain daripada bulan puasa, banyak sekali amal-amal kegiatan atau amal-amal soleh yang sering kita lakukan. Salah satunya adalah ketika dalam surat Al-Baqarah yang sering kita bacakan, ya, hasil daripada berpuasa adalah la'alakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Puasa, akhir daripada puasa itu adalah meningkatkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah di dalam surat Al-Imran surat ketiga di ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka orang-orang yang menafkahkan sebagian rezekinya, ya, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa yang berpotensi untuk melaksanakan berkebaikan atau sedekah itu adalah orang-orang yang mempunyai sedikit hartanya, ya, ataupun banyak, baik dalam keadaan lapang atau keadaan lapang ataupun keadaan sempit. Semua itu bisa dilakukan oleh kita semua, ya. Jadi para pemirsa yang berbahagia, sering kita bersedekah, ya, sering kita melakukan sedekah. Nah, ada salah satu ulama yang mengatakan, yang bernama Syekh Sulaiman Al-Abqar, beliau mengatakan ketika seseorang bersedekah kepada siapa saja, jadi namanya sedekah itu bukan hanya untuk orang ditentukan orang Islam. Coba kita bayangkan ketika hari menjelang berpuasa, umat Islam berbondong-bondong memberikan takjil kepada masjid. Kemudian ada tetangga kita mungkin yang Nasrani, tidak ada salahnya kita berikan, ya, tidak salahnya. Jangan melihat kepada orang yang kaya, mereka pun juga membutuhkan. Jadi kepada siapa saja. Jadi kita berbuat kebaikan itu dalam Islam tidak berfokus kepada satu agama, satu ras, satu sedekah, tidak menebar. Karena sedekah itu adalah ibadah sosial, ya, ibadah sosial yang harus kita junjung tinggi dan keindahan itu selalu kita inginkan dalam kehidupan kita. Ketika seseorang bersedekah kepada siapa saja, maka yang berjasa itu menurut beliau bukan orang yang memberi, tetapi orang yang diberi, orang yang diberi atau menerima sedekah. Kenapa orang yang diberi, orang menerima sedekah itu berjasa menurut beliau? Beliau mengatakan karena orang-orang yang diberi, orang-orang yang menerima sedekah itu adalah mereka membuka pintu-pintu kebaikan dan pintu keberkahan. Bagaimana pintu kebaikan, pintu keberkahan terbuka kalau kita tidak bersedekah? Makanya para pemirsa berbahagia, sedekah itu salah satu ajaib, ya, ajaib. Makanya sedekah ini salah satunya adalah kebutuhan kita sebenarnya. Bila mana ada orang yang membutuhkan kita, kita harus bersyukur bahwa kita bisa berbagi. Salah satu di dalam sebuah hadis yang sangat pendek, ya, wa masyarul musirin yasaru ahli fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang selalu memudahkan urusan saudaranya, niscaya Allah akan mudahkan di dunia wal akhirah, ya. Kembali kepada hal-hal yang kita inginkan dalam kehidupan kita, bahwa berpuasa ini salah satunya sedekah itu sunnah, tetapi ada kewajiban kita yang harus memang diwajibkan, ya, ketika kita akhirnya pada bulan Ramadan adalah zakat. Di mana zakat ini ada dua, ya, zakat fitrah dengan zakat harta. Zakat fitrah semua sama para pemirsa, baik itu pejabat
ataupun orang yang miskin, orang sama, semua sama. Ya, aturannya 2,5 gram, 2,5 kilogram. Ya, itu apa, bayi, dewasa, semua merata. Karena itu membersihkan jiwanya masing-masing. Tetapi berbeda dengan zakat harta. Zakat harta itu sebanding dengan 85 gram emas. Kalau sekarang mungkin 1 gram emasnya berapa, tinggal dikalikan saja. Kalau mungkin 2.500.000, sekitar 200 jutaan lah. Itu minimal ya. Kita keluarkan zakatnya minimal dari harta itu ya sekitar 5 juta. Lalu bagaimana Pak pemirsa yang berbahagia ketika kita mempunyai penghasilan? Apakah boleh kita bisa berzakat? Ada, memang ada. Ada perbandingannya, ada literaturnya. Kalau misalkan kita punya gaji yang kita terima minimal itu sebanding dengan 524 kilogram, sebanding dengan 524 gram. Kalau 1 kilonya misalkan 15.000 ya, dikali 524, maka jadinya lah 7.860 ya, 7.800 lah. Itu sudah punya minimal zakatnya 7.800 atau katakanlah 8 juta lah, itu sudah bisa dikeluarkan zakatnya. Berarti dikali 20% sekitar 200.000 dikeluarkan kita. Nah, kenapa? Ada haknya fakir miskin, ada haknya orang yang memerlukan daripada harta kita. Ingat para pemirsa yang berbahagia, penghasilan yang berkah itu bukan penghasilan yang banyak sekali melimpah, tidak ya, tetapi penghasilan yang berkah itu sejauh mana orang lain bisa menikmati dari kita, dan sebanyak-banyaknya banyak orang yang berapa orang yang terbantu dari penghasilan kita ya, seberapa banyak orang yang terbantu dari penghasilan kita. Insya Allah ya para pemirsa berbahagia, ketika kita banyak membantu orang lain, niscaya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ketika berpuasa, mari berlomba-lomba kita bersedekah, karena bulan ini adalah bulan yang penuh dengan pahala yang besar. Wallahu yudhi'u liman yasha' wallahu alimul qadir. Dan Allah akan melipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi semua pasti. Yang terpenting ketika kita bersedekah, ketika berpuasa, niatnya satu saja ya. Jangan mengatakan asal juga orang bisa bersedekah, kita ikut-ikutan, tidak ya. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin fajal haiban mansyura. Dan kami akan menghadapi semua amal-amal yang kalian lakukan, kemudian amal itu kami jadikan bagikan debu-debu yang berterbangan. Nah, kalau melihat ayat ini ya, melihat ayat ini kita mengeri, Pak. Kenapa? Kalau Allah akan menghadapi semua amal-amal kita ya, kalau ikhlas, insya Allah jangan dijadikan sebagai debu-debu yang berterbangan ya. Ibaratnya seperti semen ya, kalau ada air, tidak ada air, ada pasir, kemudian kita campurkan tapi tidak ada semennya atau debunya ya, seperti itulah amal kita ya. Mudah-mudahan insya Allah kita yakin, yang penting ketika berpuasa dan amal ibadah yang lain pun juga insya Allah mengharapkan satu, karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa pada saat ini kita akan berbuka puasa, mudah-mudahan insya Allah puasa kita hari ini diterima oleh Subhanahu wa taala ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.